Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah kembali ke benua Doki. Namun saat ini Xiaoyan tidak merasakan adanya aura ayahnya atau kakaknya. Saat ini Xiaoyan pun lalu mendatangi Zuko. "Hei Xiaoyan, sejak kapan kamu kembali ke sini?" tanya dari Zuko. "Aku baru saja datang dan sudah lama kita tidak bertemu. Apakah senior Zuko kali ini baik-baik saja?" tanya dari saya. "Aku baik-baik saja. Aku pikir kamu akan datang menemuiku setelah kamu berubah menjadi mayat." Hahaha, ucap dari Zuko. Chen hanya bisa tersenyum getir saja mendengar itu. Dan dia perlahan berjalan ke Istana Es. Ada ratusan sosok di dalam Istana Es itu. Dan di antara sosok-sosok itu, salah satunya adalah ayah Xiaoyan dan kakak laki-laki Xiaoyan. Saat Xiaoyan melihat sosok ayah dan kakaknya sudah terbujur kaku, Xiaoyan hanya bisa berlutut dan memukuli wajahnya selama 3 kali saja. Namun tidak ada air mata di mata Xiaoyan kali ini. Karena dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu hal yang pasti dilalui dalam kehidupan. Dan yang paling disesali oleh Xiaoyan adalah Xiaoyan tidak berada di sisi ayahnya saat terakhir ayahnya. "Senior Zuko, apakah ayahku meninggalkan sesuatu seperti sebuah wasiat atau apapun itu?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak, sebelum dia meninggal, ayahmu berkeliling dunia dan merasa bahwa semua impiannya sudah terpenuhi," ucap dari Zuko. Saat Xiaoyan mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun hanya terdiam dalam waktu yang lama. Wajahnya terlihat malu dan dia masih belum bangkit. "Ada satu hal, ketika aku menemani ayahmu sampai akhir hayatnya, ada seseorang gadis yang datang kali itu," ucap dari Zuko. "Seseorang gadis?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Sukun pun lalu mengangguk. Tetapi anehnya tubuhnya ditutupi oleh perban. Hanya mata merahnya saja yang terlihat dengan jelas. Dan dia berkata bahwa dia adalah cucu dari Xiaozan. Dan dia berkata bahwa umur Xiaozan akan bertambah 10.000 tahun jika Xiaozan mau mengakuinya sebagai cucu. Tetapi ketika dia muncul, aku tidak merasakan auranya sama sekali. Persis seperti kamu datang kali ini. Dia juga sangat kuat. Apakah dia benar-benar putrimu? Namun kamu tidak memiliki mata berwarna merah sepertinya. Dan memang siapakah ibunya? Tanya dari Zuko. "Ya, dia adalah anak ketigaku dari Sun Er. Namanya adalah Xiao Yueli," ucap dari saya. "Pantas saja, putrimu itu kelihatannya sangat kuat. Apakah kekuatannya lebih tinggi darimu?" tanya dari Zuko. "Dia memang lebih kuat dariku dan itu normal-normal saja. Oh ya, lalu kenapa ayah menolak Xiao Yueli?" tanya dari saya. Dia tidak mengatakan alasannya ketika itu. Mungkin dia hanya merasa bahwa dia sudah merasa terlalu lama hidup dan sudah cukup baginya untuk menghadapi hidup-hidup bahagianya, ucap dari Zuko. "Oh ya, apakah kakakku juga menolak untuk diberikan tambahan umur oleh Xiao Yueli?" tanya dari saya. "Iya, tetapi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti itu. Setidaknya itu adalah keputusan yang mereka ambil sendiri. Jadi aku yakin mereka tidak akan menyesalinya," ucap dari Zuko. Setelah itu Zukun pun segera keluar dari istana es itu dan meninggalkan Xiaoyan sendirian di sana. Karena dia tidak mau mengganggu Xiaoyan saat ini. Setelah waktu yang sangat lama, Xiaoyan pun akhirnya bergegas keluar dari istana es itu. Saat ini Xiaoyan kembali ke area terlarang naga kuno Taisu. Dan di sana sudah ada Zukun yang sudah menyiapkan anggur yang enak untuk Xiaoyan. "Hei, jadi kamu telah meracik anggur ini?" ucap dari Guiyuan. Ternyata di sana ada Guiyuan. Zukun pun lalu mengangguk dan tersenyum. "Guiyuan, kamu beruntung datang hari ini karena kamu bisa mencicipi anggur yang baru saja aku buat ini," ucap dari Zukun. "Wah, beruntung sekali aku ya. Oh ya, sebenarnya siapa yang ingin kamu sambut saat ini?" tanya dari Guiyuan. "Ya, sebenarnya dia ada di belakangmu," ucap dari Zuko.
Namun mendengar itu, Guyuan tidak menoleh ke belakang karena dia sering ditipu atau dipecandai oleh Sukun ini. Ah, paling-paling kamu menipuku lagi. Di sini tidak ada aura yang dapat aku rasakan selain aura milikmu itu, ucap dari Guyuan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Guyuan. Senior Guyuan, sudah lama aku tidak melihatmu, ucap dari saya. Mendengar itu Guyuan pun segera menoleh ke belakang. Saya, ucap dari Guyuan. San, aku ini mertuamu. Oh ya, kenapa juga kamu tidak kembali ke sini bersama Sunar? Tanya dari Guyuan lagi. Jangan khawatir ayah. Ayah mertua. Situasi Sunar jauh lebih aman daripada aku sendiri, ucap dari saya. Kemudian Guyuan duduk dan menatap Xiaoyan dengan sangat marah. Aku sudah tua begini, tetapi anak-anakku masih tetap berada di tempat yang jauh dariku, ucap dari Guyuan dengan sedikit marah. Bagaimanapun Sunar adalah putri yang sangat dia cintai dan berharga. Dan dia belum pernah melihat Sunar lagi dalam ribuan tahun ini. Ada alasan mengapa Sunar tidak bisa kembali ke sini sekarang. Oh ya, jangankan ayah, aku sendiri sudah lama tidak melihat Sunar dan aku sangat merindukannya, ucap dari saya. Sambil berbincang, mereka bertiga duduk berhadapan dan Zukun memandang ke arah mereka dengan senyuman yang telah lama menghilang dari wajahnya. Oh ya, aku benar-benar tidak tahu jika aku memiliki cucu lagi. Tiba-tiba ada seseorang anak memanggilku kakek sehingga aku menjadi sangat bingung waktu itu. Dan kamu memberi namanya Xiao Yueli. Itu nama yang bagus. Tetapi aku sedikit bingung karena kamu dan Sunar tidak memiliki rambut berwarna merah. Dan rambut kalian berdua berwarna hitam. Namun kenapa Xiao Yueli ini memiliki rambut dan mata yang merah? Tanya dari Guyuan. Aku tidak mengetahui terlalu banyak soal itu. Mungkin dia hanya mengubah penampilannya saja, ucap dari saya. Aku punya satu permintaan buatmu. Cepat bawa putri dan cucuku kembali ke sini. Aku benar-benar ingin bertemu dengan mereka, ucap dari Guyuan. Ayah mertua, tenanglah. Aku pasti akan membawa Sunar kembali kepadamu dalam waktu beberapa tahun lagi, ucap dari saya. Setelah beberapa waktu, beberapa tahun, apakah maksudmu ribuan tahun lagi? Tanya dari Guyuan lagi. Xiaoyan sebenarnya tidak berdaya menghadapi pertanyaan-pertanyaan Guyuan ini. Karena sebenarnya dia juga tidak tahu kapan akan bertemu dengan Sunar lagi. Sejujurnya, Xiaoyan sangat merindukan istrinya. Dan juga saat ini Cailin telah hilang. Untungnya, di slip batu giok kehidupan di tangan Xiaoyan dapat memberitahukan bahwa Cailin baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Namun saat ini Xiaoyan memiliki atau tidak memiliki petunjuk tentang Cailin atau keberadaan Cailin. Namun yang pasti Cailin tidak lagi berada di dunia Doki dan benua Daudi. Seseorang telah membawanya. Xiaoyan hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Semoga saja yang membawa Cailin ini bukanlah seseorang yang berniat jahat kepada Cailin. Mereka bertiga lalu minum-minum dalam waktu yang lama. Dan toples anggur yang tadinya penuh sekarang tinggal sedikit lagi. Kemudian setelah itu Xiaoyan meninggalkan 3 pil untuk Guyuan dan juga Jukun. Selama ini mereka menghadapi belenggu kultivasi dan tidak dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan menelan 3 pil itu yang telah diberikan oleh Xiaoyan, mereka pasti akan bisa menembus level berikutnya. Lalu Xiaoyan pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua senior itu. Xiaoyan segera terbang ke langit dan dia memilih dan melihat ke bawah benua Doki yang akan dia tinggalkan saat ini. Xiaoyan akan selalu ingat bahwa benua ini adalah tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dan tidak akan pernah dia lupakan. Xiaoyan akhirnya kembali ke benua Dodi. Tetapi Xiaoyan tidak tinggal dalam waktu yang lama. Karena Xiaoyan memutuskan untuk berangkat lagi. Lagi pula Xiaoyan hanya memiliki 10.000 tahun lagi saja sebelum dunia Taisu menyerang dunia Dodi ini. Jadi Xiaoyan harus segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tujuan Xiaoyan sekarang adalah pergi ke lautan Point Barat ujung utara untuk menemukan Thunder Heart dan juga Point Sky Thunder. Jika dia dapat menemukan Thunder Heart dan juga Point Sky Thunder, maka kekuatan fisik dari Xiaoyan ini pasti akan bisa dinaikkan lebih tinggi lagi. Namun Xiaoyan khawatir dengan kekuatannya saat ini mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan Thunder Heart. Tetapi untungnya
Xiaoyan secara tidak sengaja bertemu dengan Lazy dan Lazy sudah pasti akan sangat membantu Xiaoyan kali ini. Setelah perpisahan semuanya, Xiaoyan pun segera masuk ke dalam kapal dan segera pergi menuju ke hampaan laut poin barat ujung utara. Namun Xiaoyan tidak tahu ketika dia meninggalkan benua Dodi, ternyata ada kapal aliansi dewa yang sedang menuju benua Dodi dengan kecepatan yang sangat cepat. Krisis pun sudah mendekat, tetapi Xiaoyan tidak tahu semua ini. Karena sekarang tujuan utama Xiaoyan sudah jelas, yaitu dia ingin menemukan Thunderheart di tempat yang sangat menghancurkan ini. Saat ini kecepatan kapal Interpid juga secara bertahap telah melambat. Karena Xiaoyan ingin mencapai lautan poin ujung utara ini, namun Xiaoyan saat ini telah sampai di pesisiran. Dia tidak melihat tempat apapun di sini. Saat ini Xiaoyan sedang memandang jimat batu petir langit di tangannya. Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah dia tertipu oleh jimat ini? Xiaoyan belum bisa bergerak sama sekali. Kita akan memasuki zona badai, dan badai di lautan poin ini sangatlah menakutkan. Apakah kita akan terus tetap melangkah ke depan? Tanya dari Jingyue. Xiaoyan pun kebingungan karena hingga saat ini dia masih belum menemukan petunjuk apapun. Jika Heart Thunder ini benar-benar di sini, Xiaoyan pasti akan melalui apapun resikonya itu. Tetapi dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang bisa meyakinkannya bahwa di sana ada Heart Thunder. Satu-satunya petunjuk baginya adalah jimat batu petir surgawi yang ada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya meminta Ding Yue untuk memperlambat laju kapalnya untuk sementara waktu sebelum dia bisa memastikan. Sebelum memasuki daerah badai lautan poin, Xiaoyan ingin terlebih dahulu memastikannya dengan kekuatan jiwanya. Dia ingin mencoba apakah ada sesuatu petunjuk atau tidak di dalamnya. Namun baru saja Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya, dia dengan cepat menarik kembali kekuatan jiwanya. Karena Xiaoyan tidak menemukan ada fluktuasi ataupun tekanan di dalam badai itu. Namun ketika Xiaoyan mencobanya lagi, ada cahaya petir yang melintas di lengannya. Dan dalam sekejap petir merah itu pun meledak di dalam batu jimat petir. Buar! Dengan terdengarnya suara ledakan itu, lalu Lazy pun awalnya yang sedang duduk bersila menutup matanya, dia tiba-tiba membuka matanya. Lalu dia berdiri dan menatap ke arah jimat batu petir surgawi yang ada di lengan Xiaoyan. Di dalam jimat batu ini ada kekuatan petir yang sangat kuat, ucap dari Lazy kepada Xiaoyan saat melihat itu. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar kata-kata itu dari Lazy, dan dia segera menyerahkan batu petir itu kepada Lazy. Karena hingga saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan keanehan sedikit pun pada batu jimat itu. Lazy pun langsung memutarnya dengan serius dan menatap batu itu. Setelah batu jimat petir itu dipegang oleh Lazy, jimat batu petir itu tiba-tiba pecah dan ada cahaya kilatan hitam yang menyebar. Beberapa petir pun mulai keluar dari tubuh Lazy dan untayan kilatan hitam itu pun segera ditekan oleh Lazy. Ini benar-benar sangat kuat, ucap dari Lazy. Yang aku dengar, petir ini berasal dari Heart Thunder dari dunia Senki yang bernama Meisu Tianlei. Aku melakukan perjalanan ini untuk menemukannya. Apakah di sini ada Heart Thunder? Tanya dari Xiaoyan. Apakah kamu ingin mengambil ini untuk berlatih? Tanya dari Lazy kembali. Namun aku rasa dengan tubuhmu saat ini, kamu tidak akan bisa menahan untayan kilatan petir hitam ini. Jika saja masih ada klon dewa asli, mungkin kamu akan bisa menahannya, ucap dari Lazy kembali. Xiaoyan hanya menatap Lazy dan tidak berbicara apa-apa. Tetapi ekspresi di matanya memberitahukan Lazy apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan saat ini. Aku memang bisa membantumu, tetapi keberhasilannya akan tergantung kepada dirimu sendiri. Kekuatan petir ini sangatlah kuat dan sangat sulit untuk menaklukkannya. Tetapi jika kamu berhasil melakukannya, kekuatan fisikmu pasti akan meningkat, bahkan lebih dari satu tingkatan saja, ucap dari Lazy. Terima kasih Lazy, aku rasa itu saja sudah cukup bagiku. Selama ada secerca harapan, itu lebih baik daripada aku merasa putus asa. Dan selama ini juga aku selalu beruntung, dan kali ini seharusnya aku juga akan tetap beruntung, ucap dari saya. Jadi kamu percaya akan keberuntungan seperti itu? Tanya dari Lazy. Oh,
Apakah kamu tidak percaya? Biasanya orang yang tidak percaya dengan keberuntungan adalah orang yang kurang beruntung. Karena kamu akan mengikutiku, aku akan memastikan bahwa keberuntunganmu juga akan semakin baik. Ucap dari saya. Lelucon ini benar-benar tidak lucu, jawab dari Lazy. Oh ya, ngomong-ngomong soal kilatan hitam ini, bisakah kamu menemukan dari mana asalnya? Tanya dari saya. Lazy lalu memandang kilatan hitam itu. Aura yang dipancarkannya sangatlah kuat. Dan setelah ditekan oleh Lazy, kilatan hitam itu berusaha untuk melarikan diri. Dia ingin pergi menuju sumbernya, ucap dari Lazy. Kemudian Lazy pun melakukan beberapa percobaan dan secara paksa mengubah arah kilatan hitam itu. Tetapi kilatan hitam itu terus mencoba untuk melepaskan diri ke arah yang sama. Jelas bahwa arah itu pasti adalah tempat di mana Extinguishing Sky Thunder berada. Oh, kalau begitu ayo kita ke sana, ucap dari saya. Namun Ding Yue memperhatikan arahnya. Itu benar-benar mengarah kepada pusat badai di lautan Point. Dan tentu saja ini akan menjadi ujian terbesar bagi mereka. Saat memasuki badai, yang perlu dilakukan oleh Ding Yue hanyalah mengendarai kapal Interpin ini dengan secepat mungkin untuk menghindari badai lautan Point supaya tidak terjadi kecelakaan di dalamnya. Ketika kecepatan kapal ini meningkat, itu akan menguji skill mengemudi Ding Yue. Apakah dia akan berhasil melewati area di mana badai lautan Point itu berada? Dan itu akan membuat Ding Yue sangat merasa khawatir. Xiaoyan, daerah badai ini sangatlah berbahaya. Aku akan meningkatkan kecepatan dan perlindungannya ke tingkat tertinggi. Dan aku akan mencoba untuk melakukan yang terbaik. Namun itu akan mengkonsumsi lebih banyak sumber gas dewa lagi, ucap dari Ding Yue. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Kalau begitu lakukan saja. Percayakanlah pada dirimu sendiri. Aku yakin kamu bisa melalui ini, ucap dari Xiaoyan sambil menepuk bahu Ding Yue. Setelah disemangati oleh Xiaoyan, Ding Yue pun lalu mengangguk. Dan dia segera mengendalikan kapal Interpin ini untuk masuk ke dalam pusat badai. Jaraknya sendiri masih belum diketahui, tetapi badai di lautan Point ini tidak dapat dihindari. Apakah yang dilakukan oleh Ding Yue ini adalah menghindari badai lautan Point? Atau sebisa mungkin dia membawa Xiaoyan untuk ke dalam badai itu. Namun pada saat yang sama dia juga harus memastikan bahwa dia menuju ke arah yang dituju oleh kilatan hitam sebelumnya. Dan ini bisa diciptakan atau dikatakan cukup sulit. Saat ini di kapal ini hanya ada Xiaoyan, Lazy, Ding Yue dan juga Xia Jinghui. Tetapi dengan semakin sedikit orang, Xiaoyan menjadi tidak perlu terlalu khawatir. Jadi selama Xiaoyan baik-baik saja, mereka pasti akan baik-baik saja. Ding Yue sangatlah berhati-hati dalam mengendalikan kapal sekarang. Sayang sekali jika saja ada Long Yan di sini, pasti kita tidak akan menemui masalah yang berat saat ini. Hati-hati semuanya, kita telah memasuki daerah inti badai. Badai ini tidak terlalu besar, kita juga akan langsung melewatinya. Saat ini semuanya masih stabil, tetapi nanti kapal ini akan mengalami turbulensi yang hebat dan bahkan mungkin akan terbalik. Jadi harap bersiaplah, ucap dari Ding Yue. Mendengar itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk. Detik-detik berikutnya, kapal ini tampak seperti sedang menabrak beberapa batu raksasa dan kapal pun mulai bergetar hebat. Getaran ini berlangsung cukup lama dan ini membuat wajah Xia Jinghui menjadi pucat. Dan setelah kapal menjadi stabil kembali, perut Xia Jinghui pun mulai mual. Tidak, aku tidak boleh mabuk laut sekarang, ucap dari Xia Jinghui sambil melambaikan tangannya berulang-ulang kali. Sayangnya, kestabilan ini tidak berlangsung lama. Namun saat ini Ding Yue harus membuat keputusan yang tegas untuk berlangsung bergerak dengan kecepatan tinggi. Lagi pula semakin lama dia tinggal di sini, maka itu akan semakin berbahaya. Wuss! Kapal Interpin pun terus mengikuti instruksi dari kilatan hitam itu. Semuanya hati-hati. Kita akan memasuki daerah badai terbesar dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa terus menerobosnya saja. Jadi dimohon hati-hati, ucap dari Ding Yue. Badai ini sangatlah besar. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan ada badai super yang lebih besar lagi. Jika badai super itu datang, kapal ini akan sulit bertahan, ucap dari Ding Yue. Apakah itu akan membuat kita mati? Tanya dari Xiaoyan.
Tidak juga sih, kapal ini juga memiliki kemampuan khusus yang bisa melindungi kapal ini dari guncangan terbesarnya, ucap dari Dingwei. Selama itu tidak bisa membunuh kita, maka yang perlu kita lakukan hanya terus melaju saja, ucap dari saya. Bus, kapal Interpin pun melewati badai besar satu demi satu tanpa terasa. Hal ini telah berlangsung selama 5 tahun. Selama ini Xiaoyan duduk di kapal. Terkadang dia membuka matanya dan terkadang dia menutup matanya. Dibandingkan dengan Lazy, Xiaoyan selalu tetap berhati-hati karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Setelah beberapa waktu berlalu, suara teriakan dari Xie Jinghui membuat Xiaoyan terbangun. Xiaoyan, Xiaoyan, lihatlah, sepertinya ada kapal di sana, ucap dari Xie Jinghui. Xiaoyan lalu melihat ke arah yang dituju oleh Xie Jinghui. Dan benar saja di sana ada sebuah kapal. Namun kapal ini terlihat sedikit berbeda. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dari sini apakah itu kapal dari aliansi dewa atau kapal siapakah itu yang sangat misterius? Nantikan cerita gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan mohon maaf banget kemarin gue nggak upload karena gak ada skrip. Jadi sekarang malam minggu gue temenin malam minggu kalian ya. Untuk ngabuburitnya